Kalian semua ya duduk. Yung mau tanya sesuatu sama kalian semua, terutama pada Encim. Encim pasti bakalan kena marah sama Jin Yung. Kasihan Encim, seharusnya Empi mencegah Encim melakukan itu pada Obin. Imbasnya sekarang Encim pasti kena marah sama Yung. Ini sebenarnya ada apa ya Yung? Kok Yung tiba-tiba suruh kita kumpul di sini? Apa ada masalah? Encim, lihat Jin Yung. Apa yang sudah Encim lakukan pada Obin? Kenapa Encim melakukan semua itu? Obin itu adik Encim. Encim tidak boleh melakukan perbuatan seperti itu pada Obin. Encim tidak melakukan apapun, Yung. Memangnya Encim melakukan apa? Apa Encim tidak ingin mengakui kesalahan Encim terhadap Obin? Apa Encim akan berbohong pada Jin Yung dan tidak mengakui semua kesalahan Encim? Jin Yung tidak pernah mengajari hal seperti itu pada Encim. Encim tidak pernah merasa bersalah. Lagi pula Encim tidak melakukan kesalahan. Obin memang menyebalkan, Yung. Jadi Encim memberi pelajaran pada Obin supaya dia tidak menyebalkan. Jadi Yung tidak bisa menyalahkan Encim, karena Encim tidak salah. Jika Obin menutup mulutnya dan tidak mengatakan hal yang membuat Encim kesal, Encim tidak akan melakukan hal itu pada Obin. Wah, Encim berani banget lawan Jin Yung. Ini baru adik gue. Emang masalahnya apa sih Sugahyung, Hobi Yung? Kok Jin Yung bisa ngomong kayak gitu? Emang Encim ngelakuin apa sama Obin? Gak tahu, nanti tanya aja sama Encim. Gue juga gak tahu kejadiannya kayak apa. Tiba-tiba Jin Yung pulang kerja nyuruh kita semua ngumpul di sini. Lagian dari tadi juga Obin gak ada cerita apapun sama gue. Jadi Encim tidak ingin meminta maaf pada Obin. Tidak mau, karena Encim tidak punya salah apa-apa. Lagi pula itu salah Obin. Dia selalu mengatakan hal yang membuat Encim jengkel. Jadi Encim menyumpah mulutnya dengan boneka. Lalu salah Encim di mana? Karena Encim sudah berusaha menghentikan Obin supaya dia tidak bicara lagi, tapi Obin tidak mendengar perkataan Encim. Ya sudah, Encim sumpah saja mulutnya. Wah, beneran bukan gue nih yang ngajarin. Gila, Encim berani banget. Baiklah, jika seperti itu, Yung tidak akan pernah bicara lagi dengan Encim sebelum Encim meminta maaf pada Obin. Yung bukan memihak pada siapapun Encim. Hanya saja perlakuan Encim sangat keterlaluan. Dan Encim harus meminta maaf pada Obin. Jika Encim belum meminta maaf pada Obin, Yung tidak akan pernah mau bicara dengan Encim. Dan kamu Suga, seharusnya kamu menjaga adik-adik kamu supaya tidak bertengkar seperti itu. Dulu Kuki yang bertengkar dengan Obin, sekarang Encim bertengkar dengan Obin. Jangan sampai semua ini terulang lagi Suga. Kamu harus lebih ketat mengawasi mereka. Jangan terlalu sibuk dengan urusan kamu sendiri. Nah, Suga minta maaf Yung. Encim, mengapa Encim melakukan semua itu? Apa Empi juga ikut-ikutan? Tidak Yung. Empi dan Kuki hanya diam saja. Saat itu Encim memang jengkel sama Obin. Jadi Encim melakukan itu lagi pula. Obin selalu mengatakan hal yang membuat kita marah, Yung. Emangnya, apa yang Obin katakan pada kalian? Yung, Obin bilang Jin Yung tuh gak sayang sama kita. Katanya Jin Yung lebih sayang Obin daripada sama kita. Kan itu benar-benar perkataan bohong. Lagian bohong kan gak baik, Yung. Udah Encim kesel. Encim mau ke kamar. Empi, ayo temenin Encim. Kali ini gue dukung Encim deh. Yung, menurut Yung gimana? Apa coba motif Obin bilang kayak gitu sama anak-anak? Ya pantas lah Encim marah sama Obin. Sedangkan Obin membuat mereka kesal. Terus ngapain juga coba Obin bilang kalau Jin Yung tuh lebih sayang sama Obin daripada sayang sama mereka? Kan itu emang gak mungkin kan? Jin Yung pasti sayang sama mereka semua dong. Gak mungkin melebih-lebihkan sama salah satunya. Sebenarnya Yung sedang mencari tahu sesuatu. Sebenarnya selama ini Yung masih belum bisa menerima Obin sepenuhnya sebagai Jay. Karena masih banyak pertanyaan dalam otak Yung. Maksud Sugahyung gak yakin kalau Obin itu Jay. Ya, karena entah kenapa hati Yung belum bisa menerima Obin sepenuhnya sebagai Jay. Yung gak tahu alasannya kenapa. Padahal ibu kamu sudah mengatakan bahwa Obin adalah Jay. Tapi pikiran dan hati Yung tidak bisa menyetujui itu. Mungkin pikiran Yung mengatakan ya, tapi hati Yung seperti tidak bisa menerima itu semua. Bisakah Yung menceritakan semua kronologis tentang hilangnya Jay waktu itu? Yung tidak bisa. Yung harus pergi. Kalian lanjut ngobrol ya. Yung ada yang harus dikerjakan di kamar. Yung pergi dulu. Loh, Sugahyung kenapa, Namjoon? Kok dia tiba-tiba pergi gitu aja? Kayak menghindar untuk membahas soal Jay.
Sugayung tidak akan pernah membahas tentang kehilangan Jay. Dia memiliki rasa trauma tentang hilangnya Jay waktu itu. Loh, kenapa? Apakah kamu bisa menceritakan semuanya? Yung benar-benar penasaran tentang cerita hilangnya Jay waktu itu. Sebenarnya, kehilangan Jay bukan hanya trauma untuk Sugayung, tapi untuk kita semua. Karena saat Jay menghilang, beberapa minggu kemudian, Oma menyusul Jay dan meninggal. Begitupun juga dengan Apa kecelakaan karena mendengar kabar Oma meninggal. Saat Jay baru berusia 3 bulan, kami benar-benar merasa sangat bahagia karena kedatangan adik kecil di rumah kami. Saat itu, Encim masih sangat kecil. Dia mungkin baru berusia 1 atau 2 tahun, Namjoon juga lupa. Dan saat itu Namjoon juga masih sangat muda. Saat itu Oma menitipkan Jay pada Sugayung karena kalau tidak salah Oma ingin pergi ke suatu tempat karena saat itu Jinyung sedang tidak ada di rumah. Begitupun dengan Apa. Dan yang dewasa hanya ada Sugayung, jadi Oma menitipkan baby Jay pada Sugayung. Saat itu mungkin Sugayung masih sangat muda juga, dia asik dengan urusannya sendiri, dengan handphonenya. Dan tiba-tiba saat Sugayung menyadari, Jay sudah tidak ada di tempat tidurnya. Dan saat itu keadaan hujan sangat deras. Namjoon masih ingat. Waktu itu, Sugayung menangis. Dia mencari Jay ke semua tempat. Oma dan Apa menyalahkan Sugayung tentang hilangnya Jay. Dan Jinyung dan semua anak buah Oma dan Apa mencari Jay ke semua tempat dan mereka mendapatkan informasi bahwa Jay diambil oleh seorang wanita. Dan Namjoon tidak tahu dia siapa. Dan ternyata itu Oma dari Hobi-Hyung. Apa saat itu? Tanggal 13 Januari? Kalau tidak salah, iya Yung. 13 Januari. Dan keadaannya sore menjelang malam dan hari itu hujan sangat lebat. Ya, benar. Dari mana Yung tahu? Ini tidak mungkin. Ini semua pasti salah. Hobi-Hyung ada apa? Apa Hobi-Hyung mengetahui sesuatu? Hobi-Hyung terlihat terkejut. Encim, apa Encim baik-baik saja? Tentu saja, Encim baik-baik saja. Memangnya kenapa? Apa Encim tidak merasa kesal atau sedih? Karena Jinyung memarahi Encim? Encim tidak sedih. Encim juga tidak kesal atau marah. Hanya saja, Encim malah ingin semakin memukul si Obin itu. Encim sangat kesal pada anak itu. Kenapa tiba-tiba omanya Empi membawa anak itu ke sini sih? Maaf Encim. Maksud Encim bukan seperti itu. Empi kenapa minta maaf? Tidak, maksud Encim. Pokoknya Encim bisa bahas sama Obin. Empi jangan pernah bersikap seperti Obin ya. Empi dan Kuki harus terus menjadi sahabat dan adik. Encim yang terbaik. Sarang Empi. Empi, ayo panggil Kuki. Kita mainnya di kamar Encim aja. Jangan di luar, nanti si Obin ikut-ikutan main sama kita. Encim gak suka sama dia. Mulai sekarang Encim gak mau main sama Obin lagi. Mau bagaimana yang memaksa Encim tidak akan main dengan Obin. Baiklah, Empi panggil Kuki dulu ya Encim. Encim siapin mainannya. Nanti saat Empi dan Kuki datang, kita sudah bisa mulai bermain. Baiklah, jangan lama-lama Empi. Kok cuma segini ya? Yang lainnya kemana? Encim harus cari yang lainnya. Pasti ada di kolong kasur. Soalnya mainannya suka ketenang-tenang kalau lagi main sama Empi. Encim cari ke kolong kasur aja deh. Itu kan amplop surat yang Encim temuin di kamarnya omanya Empi. Akhirnya ketemu juga. Encim penasaran banget isinya. Tapi Encim suruh baca ke siapa ya? Encim kan gak bisa baca. Empi juga. Ya udah deh, tunggu Empi aja. Nanti kita pikirin sama-sama siapa yang kita suruh buat baca ini.
Encim, Empi udah bawa kukinya. Hyung, Encim lagi liatin apa? Ini, waktu itu Encim nemuin surat ini di kamar omanya Empi. Lalu Encim bawa ke kamar Encim karena takutnya ini penting. Lalu surat ini sempat hilang. Dan barusan Encim temuin di kolong kasur Encim. Niatnya sih Encim mau kasih tahu Hyung buat suruh baca. Takutnya dalamnya surat atau apa gitu. Tapi kayaknya nanti aja deh. Lagian Encim lagi marah sekarang sama Hyung. Lebih baik Hyung segera kasih surat itu pada Hyung. Takutnya dalamnya penting. Kuki benar, takutnya itu penting, Cim. Kalau emang ini penting buat Hyung, pasti Hyung sudah cari karena ini sempat hilang. Tapi selama ini tidak ada Hyung yang bertanya kemana surat ini. Sudahlah, lebih baik sekarang kita mulai permainannya. Nanti saja kasih surat ini pada Hyung-Hyungnya. Ayo Empi, Kuki.